Novel audiobook karya Margate dengan judul Carmilla. Selamat mendengarkan. Bab 10. 2 hari setelah Carmilla menerima ijazah kedokterannya, keluarganya mengadakan pesta bagi kawan-kawannya. Sebab esok siangnya Carmilla akan terbang ke Australia dan menikah di sana. Ibunya memanggil 2 orang tukang masak dan seorang tukang kue. Bibinya menutup kursus menjahitnya seminggu dan datang ke rumah Carmilla untuk menjahitkannya bermacam-macam pakaian. "Mengapa Fanny sudah lama tidak datang?" tanya Susi. "Aku tidak tahu," saut Carmilla tak acuh. "Apakah mereka akan datang malam ini? Apakah sangat perlu bagimu bahwa mereka datang?" bentak Carmilla. Susi menanti-nanti kesempatan untuk menelpon. Tapi sejak tadi kakaknya duduk terus di situ. Sebab telepon sebentar-sebentar berdering dari kawan-kawannya yang memberi selamat lulus dan selamat menikah. Carmilla memakai jengki hitam. Kedua kakinya dinaikkannya ke atas sofa. Dipeluknya bantal sulam buatan Susi dan didekapnya kop telepon yang berbunyi. Mukanya merah bercahaya, tampaknya dia amat bahagia. "Seingatku, belum pernah dia tampak begitu bahagia," kata bibinya di dapur. Ibunya mengangguk. Tunangannya di Perth sudah membeli rumah bertingkat dengan kebun luas. Engkau tahu, anak itu keranjingan kebun. Dia dijanjikan akan diajari cara menunggang kuda. Mereka akan mengelilingi benua Australia dalam Jaguar yang baru dibeli Edo seharga, entah berapa harganya, aku lupa. Tapi bagaimana dengan Fanny? Aku juga pusing. Tapi ayahnya menganggap sudah dewasa dan membiarkannya mengambil keputusan sendiri. Kita, orang tua-tua, memberi nasihat begini, iya kalau membawa bahagia. Kalau tidak, biarlah dia memutuskan sendiri kemana dia akan pergi. Faisal sendiri sudah mengatakan demikian pada kami. Dan mereka sudah agak lama tidak pernah datang. Biasanya, Fanny bermalam di sini setiap pekan. Ibunya sudah mulai mengajarinya bahasa Inggris sepatah-sepatah. Anak itu memang cerdas. Entah mengapa mereka sudah sebulan tidak datang-datang. Engkau tidak pernah membicarakan persoalan ini dengan Mila. Kami tidak pernah menyinggung-nyinggung hal ini, kecuali dia sendiri yang memulainya. Dan Faisal tidak mau menikah. Aku sudah menemui ibunya dan bersama-sama sudah pula kami panggil dia. Tapi Faisal bilang belum dulu. Apakah Bibi Carmilla menoleh ke belakang lalu mendekatkan bibirnya ke telinga adiknya. Apakah Faisal mencintai anak itu? Carmilla maksudmu? Entahlah, Faisal tidak pernah mengatakan apa-apa. Bibi Carmilla memberengut. Aku heran, mengapa engkau selalu menganggap cinta itu sesuatu yang harus dikatakan? Bukankah cinta itu dapat juga dilihat dan dirasakan dalam tindakan dan perbuatan? Alia, kalau aku jadi engkau, akan kutanyai Carmilla sejelas-jelasnya, supaya dia tidak menyesal dengan putusan yang diambilnya. Sudah jelas sekali, seperti petir di malam hari, seperti matahari pukul 12 siang, bahwa Faisal mencintai anakmu. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku tidak mungkin salah. Aku pertaruhkan leherku ini, bila dugaanku keliru. Di sini, seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab, mencintai keluarganya, anaknya, berbakti pada orang tuanya,
cukup penghasilannya, bahkan kaya. Dan juga anak itu. Aku tidak habis mengerti bagaimana Carmila nanti akan melupakan anaknya. Bagiku adalah hal mustahil melupakan anak kandung sendiri. Ya, mungkin karena aku tidak beranak. Tapi rupa-rupanya Carmila betul-betul bermaksud meninggalkan anaknya. Ketika dulu mereka bertiga ke rumahku, tampak betul Carmila tidak mengacuhkan anaknya. Kalau mereka berdua bisa menikah. Carmila membenci Faisal karena perbuatannya. Betul. Tapi bukankah dia sudah dihukum? Tidakkah Carmila dapat memaafkan dan melupakannya? Tanyakan padanya, apakah dia itu manusia yang bebas dari dosa? Tapi Kak, kau tahu kan, Faisal itu tidak dihukum. Dia dibebaskan. Aku tahu itu. Maksudku, selama 4 tahun ini, dia sudah mendapatkan sendiri hukumannya. Ibu Carmila memandang kakaknya dengan tanda tanya di matanya. Tidakkah kau mengerti, tolol, bahwa adalah amat tersiksa bila kau harus terus-menerus menerima hinaan dan cemoohan dari orang yang kau cintai. Dan Faisal, aku tahu betul betapa dia mencintai Carmila. Tapi kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Ya, betul. Kita tidak mungkin menyalahkan siapa-siapa. Carmila masuk ke dapur mengambil air minum. Apakah kau undang orang tua Faisal? Tanya bibinya. Carmila terkejut memandang bibinya. Oh, tentu saja tidak. Ini cuma pesta buat teman-teman, pesta perpisahan. Diundang orang tuanya, tentu anaknya mesti juga. Anaknya datang, tentu cucunya dibawa. Wah, katanya menggeleng-geleng sambil tertawa. Bibi belum menyaksikan bagaimana anak itu menangis kalau tidak mau pulang. Dan besok, kalau dia mau ikut, mesti dimasukkan ke koper mana? Carmila berlari keluar sambil tertawa. Bibinya menggeleng-geleng. Kalau aku belum tua, tentu ku ambil anak itu. Dirawat oleh ibunya sendiri pun tidak diperbolehkan. Faisal amat menyayanginya. Kalau dibawa menginap di sini, dia tidak akan pulang sebelum anak itu tidur dan Carmila mengunci pintunya. Ketika Carmila ke dapur, Susi lekas-lekas memutar telepon. Faisal segera menjawabnya. Mengapa sudah lama Fani tidak kemari? Tanya Susi. Dia sakit, Sus. Faisal tidak mau mengatakan bahwa Carmila telah memintanya supaya jangan membawa anak itu ke rumahnya lagi. Sebab takut anak itu betul-betul tidak dapat melepaskan ibunya pergi. Sekarang masih? Iya. Sakit apa? Faisal ragu-ragu. Biasa, panas-panas. Wah, jadi tidak bisa datang sore ini, Kak? Ada apa? Kak Mila mau pergi dan... Oh iya, maaf, sampai lupa. Tapi rasanya tidak bisa datang. Sampaikan saja selamat dari kakak ya. Dan besok siang di Kemayoran? Susi, bicara dengan siapa kau? Teriak Carmila. Sebentar Kak, dengan kawan Susi. Itu dia. Besok? Di ujung sana terdengar tertawa panjang yang kedengaran amat menyedihkan bagi telinga Susi. Kau, Susi. Bagaimana seorang serdadu yang sudah kalah akan berani keluar dari lubang persembunyiannya? Dan telepon segera diletakkan oleh Faisal. Pukul 9:30 malam, telepon berbunyi. Tiada seorang pun yang mendengarnya. Semuanya tengah asyik tertawa-tawa.
Setiap orang menemukan sedikit lelucon yang menambah gelak tertawa di sana-sini. Carmilla sudah terlalu mabuk kepayang, sehingga dirasanya tidak ingin lagi makan apa-apa. Tapi, seseorang menyorongkan piring ke dalam tangannya dan dicobanya untuk menyendok sedikit-sedikit makanan di situ. "Ayo, di sana tidak akan kau jumpai lagi makanan seperti ini. Kau akan makan keju dan mentega melulu." Carmilla tersenyum. Baru diangkatnya sendok itu ketika ibunya datang. "Mila, ada telepon untukmu." "Oh." Diletakkannya piringnya. "Awas," seru Anna tertawa. "Jangan-jangan dia. Kalian, manusia-manusia tidak sopan. Jangan dengarkan telepon orang lain. Ayo menyingkir." Carmilla tertawa gelak-gelak sambil mengambil kop telepon. "Halo? Iya, ini Carmilla." "Dokter Carmilla? Oh, saya belum praktek. Ini dari mana?" Ibunya memperhatikan muka anaknya dengan serius, sebab dia tahu siapa yang menelpon. Tidak lama kemudian, Carmilla berdiri bingung. "Kenapa, Mila?" tanya ibunya khawatir. Carmilla seperti tidak mendengar apa-apa. Ibunya memegang bahunya dan pelan-pelan mengguncangnya. Carmilla tiba-tiba sadar. Diusap-usapnya rambutnya sehingga terbaur-baur. Dia bilang apa? "Fanny sakit." Sekarang Susi yang menjadi kaget. Dia sudah tahu hal itu. Tapi kalau Faisal merasa perlu menelpon malam-malam begini untuk memberitahukan hal itu, "Dia sudah lama sakit, hampir sebulan," kata Susi tiba-tiba. Ibunya menoleh. "Dari mana kau tahu?" Carmilla mengangguk. "Memang sudah lama, tapi belum sebulan." "Sudah hampir sebulan dia tidak datang," bantah Susi. "Dan itu sebab dia sakit." "Bukan." Carmilla menggeleng. "Aku yang minta supaya mereka jangan datang lagi." "Carmilla!" seru ibunya terkejut. "Untuk kebaikan Fanny," kata Carmilla dengan dingin. "Supaya dia lupa padaku." "Dan sekarang anak itu mau dibawa ke rumah sakit. Tapi ayahnya rupanya tidak setuju dan mau minta pendapatku. Dan..." Carmilla berhenti. Dia tidak mau mengatakan apa yang dikatakan Faisal. Anak itu mengigau terus-menerus dan menyebut-nyebut namanya. Apakah aku mesti pergi?" tanyanya serupa orang kebingungan. "Mesti pergi," seru ibunya. "Sudah tentu. Itu tak perlu kau tanyakan lagi. Di manakah ada ibu membiarkan anaknya dalam keadaan sakit?" Carmilla menghela napas. Teman-temannya menasihatkan supaya dia pergi. "Baiklah," katanya mengangkat bahu tanpa teringat lagi akan piringnya yang masih penuh. Di muka pintu depan sudah menanti mertuanya. "Di kamar," bisiknya. "Faisal dan ibunya ada di dalam sejak sore." "Dan dokter?" "Sudah pulang jam 8 tadi. Sebentar lagi akan kembali bila kita menelponnya." Mertuanya mengantarnya ke kamar dan membukakan pintu. Carmilla tertegun. Yang terbaring di situ bukan Fanny yang lincah dan gemuk, tapi seorang anak yang kurus dan pucat. Tiba-tiba matanya serasa basah. Ditahannya tangisnya, lalu dia maju ke tempat tidur. Anak itu dalam keadaan delir, badannya panas. 39, kata mertua perempuannya ketika Carmilla meletakkan tangannya di atas dahi anaknya. Carmilla mengangguk. Faisal duduk di samping tempat tidur
dan tidak melepaskan pandangannya dari Fanny. Carmila meliriknya dan mendapatinya amat pucat dan tampak tua. Carmila memeriksa lidah anaknya dengan baterai. "Tifus," katanya kaget. "Iya," kata mertuanya yang laki-laki, sedang yang perempuan sudah mulai meratap. "Dia mencari engkau terus, Carmila. Tapi ayahnya tidak mau membawanya ke rumahmu. Dia menangis berjam-jam tiap malam. Tengah malam seringkali terbangun dan memanggil-manggil engkau. Dia tidak mau makan, tidak mau minum susu, tidak mau main-main. Akhirnya dia masuk angin dan..." Carmila menggigit bibirnya dan tidak berkata sepatah pun. Mertuanya sekarang menangis terseduh-seduh. Carmila menunduk terus dan memperhatikan wajah si sakit. Kepalanya hampir beradu dengan kepala Faisal yang juga menunduk di dekatnya. Sekonyong-konyong, Carmila melihat setetes air jatuh di atas selimut. "Faisal, sudah berapa lama ini?" tanyanya dengan suara parau. 10 hari, saut mertua laki-lakinya. "Baiklah, ibu dan ayah beristirahat sekarang. Saya akan menjaganya di sini. Kalau suhunya lekas turun, pasti tidak ada bahaya apa-apa lagi." "Mama," erang Fanny perlahan-lahan. Carmila berlutut di samping tempat tidur dan membisikkan sesuatu ke telinga anaknya. Jari-jarinya yang biasa membelai-belai pasien-pasiennya kini membelai-belai rambut Fanny yang kusut. "Itu, sebentar-sebentar dia mengerang seperti itu," kata mertuanya sambil menyusut hidungnya. "Sudahlah Bu, tidurlah ibu sekarang." Dan kedua orang tua itu keluar pelan-pelan. Sekarang, Carmila duduk di atas kursi berhadap-hadapan dengan Faisal. Carmila duduk di sebelah kiri tempat tidur. Faisal duduk di sebelah kanan. Di samping Faisal terletak sebuah kom berisi es potongan. "Berikan padaku kom itu," kata Carmila. Faisal memberikannya tanpa memandang sedetik pun wajah Carmila. Tiap semenit, Carmila mengganti kompres anaknya dengan rajin. Tidak teringat olehnya bahwa dia belum makan sejak tengah hari. Tidak teringat olehnya bahwa dia sudah 2 malam tidak tidur. Dan tidak teringat olehnya bahwa besok siang dia akan terbang ke Sydney lalu ke Perth. "Bunda, saya berjanji akan tinggal terus dengan mereka asal Fanny tertolong. Saya tahu sekarang saya betul-betul mencintai anak ini. Bunda Maria, saya mengakui kesombongan hati saya sajalah yang telah menghalangi saya mencintai dan mengakuinya sebagai anak saya sendiri. Tolonglah dia Tuhanku, Bundaku. Anak ini tidak bersalah, anak ini murni, dan saya amat mencintainya. Berilah saya kesempatan. Asal dia tertolong, saya berjanji tak akan meninggalkannya lagi untuk selamanya." Pukul 12:30 malam, kelihatan Fanny agak tenang dan Faisal keluar sebentar. Selama itu tidak sepatah kata pun diucapkannya pada Carmila. Dan Carmila diam juga. Setelah Faisal pergi, barulah Carmila menangis sepuas-puasnya. Air matanya turun begitu saja. Setiap kali terpandang olehnya pipi yang agak cekung itu, air matanya menetes lagi. Untuk apa aku hidup bahagia bila anakku sendiri harus kesepian menantikan aku? Untuk apa aku sekolah tinggi-tinggi bila aku tak sanggup membahagiakan orang-orang yang mencintai aku? Bila aku tidak mengacukan anakku. Dan diambilnya kain kompres dari dahi anaknya,
lalu dimasukkannya ke dalam es, lalu diperasnya sedikit dan diletakkannya kembali di atas dahi. Kemudian diambilnya kain kompres dari ketiak dan perut dan lipat paha dan dimasukkannya juga ke dalam es. Sambil berbuat demikian, air matanya menetes turun ke dalam kom dan pipinya sudah basah. Pukul 2 malam ada telepon dari rumahnya. Carmila mengangkat mukanya dan Faisal mendapati kedua matanya merah dan bengkak. "Ada telepon dari ayah." Carmila keluar dan Faisal duduk menggantikannya memeras kain-kain kompresan. Ketika Carmila kembali, Faisal memandangnya dan menyuruhnya pergi tidur. Carmila menggeleng lalu duduk kembali tanpa berkata-kata. Faisal duduk di hadapannya dengan tangan kanannya di saku piyama. Entah ada apa di situ, sebab sebentar-sebentar tangannya bergerak-gerak. Ketika Carmila hendak membalikan bantal yang agak basah kena air, didapatinya sebuah rosario di situ. Rosario itu diberikan kepada anaknya, karena anak itu amat ingin memilikinya. Fanny sudah dipermandikan, dan setiap minggu dia pergi ke gereja bersama ibu dan bibinya. Terasa waktu berjalan amat lambat. Setiap jam Carmila mengukur suhu. Pukul 2 malam, masih 39,1 strip. Tapi Fanny tampak tidur dengan tenang. Belum pernah dia setenang ini, kata Faisal. Pukul 3, suhu 38,5. Carmila terus-menerus berdoa, dan Faisal dengan caranya sendiri juga berdoa. Suatu ketika, kain kompres dari dahi si sakit jatuh ke lantai, ke sebelah Faisal. Ketika dia mengulurkan tangannya ke bawah, Carmila menengok ke dalam saku piyamanya. Di situ ada rosario. Carmila mengerutkan dahinya, tapi tidak berkata apa-apa. Pukul 6 suhu menurun dan menetap. Carmila menghela napas lega. Dia berdiri. Sekonyong-konyong dia kehilangan keseimbangannya dan lekas-lekas dipegangnya tempat tidur anaknya. "Engkau perlu tidur," kata Faisal sambil memegangnya. "Baiklah, krisis sudah lewat aku rasa, asal suhunya tidak naik kembali." Di dalam kamar Fanny terdapat 2 buah pintu di tembok kiri dan kanan. Pintu kanan menuju ke kamar tamu yang sekarang ditempati oleh kedua orang tua Faisal. Pintu kiri menuju ke kamar tidur Faisal sendiri. Sebenarnya dia mau mengatakan bahwa untuk Carmila sudah disediakan kamar lain di pavilion. Tapi Carmila dengan setengah sadar sudah menuju ke pintu kiri. Dan Faisal tidak ingin berteriak, takut membangunkan anaknya. Carmila memutar tombol pintu, membukanya dan berdiri tertegun. Di hadapannya tergantung sebuah lukisan yang besar, lukisan pensil hitam, dan di bawahnya, "Carmila, kekasihku." Itu kubuat dari bayanganku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara Faisal tepat di belakangnya. Carmila diam, tak bereaksi. "Jangan marah bila itu tidak secantik aslinya. Itu cuma bayangan." Carmila merasa sebuah tangan jatuh di atas bahunya. "Bayangan itu menghantui aku terus-menerus. Setiap malam aku terbangun dan mendapati engkau tidak ada. Aku amat tersiksa, Mila. Aku tidak lagi dapat bertahan. Akhirnya aku mencoba membuat gambarmu. Aku takkan mungkin melupakanmu, sebab aku sudah terlalu lama mencintaimu dengan sangat. Dengan melalui banyak penderitaan, aku telah belajar mencintaimu. Jangan pergi. Aku takkan membiarkan engkau pergi bila aku mempunyai kekuasaan. Kasihanilah kami berdua, anakmu dan aku.
Meskipun engkau belum mencintai kami sekarang, tinggallah. Engkau dapat belajar mencintai kami dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan selama-lamanya. Engkau dapat belajar mencintai kami seumur hidupmu. Dan kami berdua, Fanny dan aku, akan menanti dengan sabar sampai suatu saat engkau datang dan bilang engkau mencintai kami. Tinggallah, Mila. Carmila berbalik dan memandang Faisal. Matanya yang sejak tadi merah bengkak, kini basah lagi. Faisal memeluknya tiba-tiba. Carmila menangis. Kalian tidak usah menunggu. Sekarang pun aku datang dengan cinta itu. Engkau lelah, Mila. Engkau lelah. Tidurlah sekarang. Faisal melepaskan pelukannya dan lalu kembali ke samping Fanny.